Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun terakhir ini, kata move on menjadi terkenal di Indonesia, terutama di kalangan anak muda. Move on seringkali dikaitkan dengan pengalaman sesudah putus pacaran. Move on berarti sudah selesai dengan relasi pacaran yang putus itu, tidak lagi sedih dan sakit hati, dan menjadi siap untuk melangkah selanjutnya. Entah menjalin relasi dengan orang lain atau masih menjomblo. Sebenarnya move on tidak terbatas pada putus pacaran. Kata move on dalam bahasa Inggris bisa terjadi sesudah pengalaman apapun. Bisa pengalaman kehilangan pekerjaan, atau orang yang dikasihi meninggal dunia, berbagai kegagalan, bisa pula pengalaman-pengalaman sedih atau sakit hati lainnya. Jadi pengalaman yang sangat umum dan luas. Move on tidak berarti melupakan peristiwa dan pengalaman buruk itu. Bisa saja orang tetap mengingatnya dan belajar dari pengalaman itu agar tidak terulang lagi. Namun saat mengingatnya, tidak lagi muncul kesedihan dan sakit hati. Ia sudah berdamai dengan masa lalunya. Ia sudah dapat menerima realita itu dan tidak berhenti di situ. Ia mau melangkah ke depan, menyambut kehidupan yang lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Filipi 3 ayat 13, Paulus menulis, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Apa artinya melupakan apa yang telah di belakang? Tentu saja bukan melupakan dalam arti psikologis, menekannya ke alam bawah sadar, melainkan kata epilantanomai dalam bahasa Yunani dapat pula berarti mengabaikan, tidak mempedulikan, tidak lagi mengacuhkan. Jadi tetap ingat, karena tidak dapat dilepaskan dari diri seseorang, tetapi tidak lagi menentukan kehidupannya. Seperti yang dilakukan Paulus, sebagaimana ia tuliskan dalam Filipi 3 ayat 5 dan 6. Hal-hal yang dulu merupakan kebanggaannya sebagai seorang Yahudi, yaitu disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, orang Farisi, penganiaya jemaat, taat hukum Taurat dengan tidak bercacat. Semuanya ia abaikan, tak lagi ia pedulikan dan acuhkan. Semua tidak lagi menjadi kebanggaannya, karena setelah mengenal Kristus, ia sudah move on. Sekarang ini fokusnya hanya pada Kristus. Maka Paulus menulis pada Filipi 3 ayat 14, "Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Gambaran yang dipakai adalah seperti lomba lari. Yang mencapai garis finish akan memperoleh hadiah mahkota dari daun zaitun. Hadiahnya di sini adalah panggilan surgawi, undangan dari tempat tinggi untuk memeluk keselamatan dari Allah dalam Kristus Yesus. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah hidup ini seperti lomba lari dan hanya juara 1, 2, 3 yang menerima hadiah? Oh tidak, jangan khawatir. Semua orang yang mencapai garis finish akan mendapat hadiah. Seperti pada Boston Marathon, ada orang berlomba untuk menjadi juara. Mereka adalah pelari-pelari profesional. Namun ada pula orang berlari
untuk menggalang dana atau alasan-alasan lain. Dan mereka ini bukan pelari profesional. Mereka sudah berlatih stamina selama berbulan-bulan, namun larinya tak secepat pelari profesional. Sampai berjam-jam mereka berlari, dicampur berjalan kaki, bahkan ada yang hingga petang hari baru tiba di garis finish. Kapanpun mereka tiba, saat mencapai garis finish, mereka akan menerima medali. Inilah gambaran yang mendukung Filipi 3 ayat 14. Semua yang mencapai garis finish akan menerima hadiah keselamatan dari Allah dalam Kristus Yesus. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus berlari dalam hidup ini. Terus move on dari berbagai hal di masa lalu kita. Mungkin move on dari kebiasaan buruk. Move on dari kebanggaan berdasarkan penampilan fisik atau prestasi. Move on dari berbagai pengalaman kesedihan dan kegagalan. Semua pengalaman buruk itu tidak boleh menghancurkan kehidupan kita, agar kita tetap bisa berlari ke depan, mengarah dan terfokus kepada Yesus hingga mencapai garis finish kehidupan kita dan memperoleh hadiah keselamatan dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin.